Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di du'aihi Allahumma habbib ilayna al-Madinah ka hubbina ila Makkah aw ashad. Wa qala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari anta hurrun mimma anta anhu ayisun wa anta abdun lima anta lahu tami'un. Allahumma nawwir qulubana wa qulub dhurriyyatina wa qulub jami'i man jalasa fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattah, Ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Iftah qulubana wa qulubahum fathal futuh birahmatika ya arhamar rahimin. Sedaya dzurriyaipun Abah Romo Ki Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad ingkang sangat kula taati kula mulyakaken, seluruh murid-muridipun, pecinta-pecintanipun Abah Romo Ki Jamaluddin Ahmad ingkang sangat kula mulyakaken, para kiai, para ibu nyai, para habaib, para tokoh masyarakat,
seluruh jamaah yang mudah-mudahan terus diparingi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam niki malam tanggal 19 Agustus. 19 Agustus itu adalah hari yang tidak mungkin kulo lupakan karena 19 Agustus kulo lahir. Sekitar 20 tahun yang lalu. Lo bapak-bapak ketawanya agak gimana itu kalau sekitar 20 tahun yang lalu. 19 Agustus kulo lahir. Malam niki mari bersama-sama kita ngaji kemerdekaan versi Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hadirin, kemarin pas tanggal 17 Agustus niku kulo sekeluarga perjalanan pulang dari Bekasi, dari Jakarta, naik kereta api karena yang paling kecil pingin naik kereta api sambil matur tut siapa hendak ikut ke Bandung, Surabaya. Akhirnya lama pulau boten naik kereta api. Ternyata kereta api saat ini sowai, tidak seperti zaman dahulu yang semua pedagang naik, kambing kadang naik, sayur kadang-kadang naik. Pada tanggal 17 niku sekitar jam 10-an tiba-tiba ada suara di setiap gerbong niku, para penumpang yang budiman, sebentar lagi kita akan mendengarkan pembacaan teks proklamasi dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh penumpang yang budiman diharap berkenan untuk berdiri. Ya Allah. Beberapa saat kemudian dibacakan teks proklamasi, kemudian dinyanyikan lagu Indonesia Raya di atas kereta. Ada kenikmatan yang belum pernah kulo rasakan. Biasanya kulo niku kalau mendengar lagu Indonesia Raya niku merinding saking ikhlasnya yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Tapi kemarin bukan hanya merinding, kulo sampai meneteskan air mata karena berada di tempat yang tidak lazim menyanyikan lagu Indonesia Raya. Engkang nomor kali kulo juga pernah merinding mendengarkan lagu Indonesia Raya dibacakan saat kulo pengajian datang Hong Kong. Bendera dikerek, begitu di atas semua menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi mantun niku langsung diturunkan lagi karena tidak boleh bendera negara lain berada di atas agak lama. Subhanallah. Kemerdekaan itu adalah betul-betul anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut kulo terlalu kalau hanya sekedar pasang bendera di depan rumah boten purun. Wonten jamaah hikam yang boten purun pasang bendera. Pilih pun didiangi. Terlalu kalau menghormat bendera niku boten purun, alasannya syirik. Ketemu pirang perkoro hormat bendera syirik. Mencintai negeri kita, mensyukuri nikmat kemerdekaan, itu adalah bentuk ibadah kita semua. Kita tidak akan mungkin bisa mensyukuri kemerdekaan ini dengan baik apabila kita tidak melihat ke negeri lain yang tidak merdeka. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, sekitar berapa tahun yang lalu kulo diajak Romoyi Nasir Fatah bersama istri nopo niku istilahnya kunjungan ke 3 negara.
Pertama Mesir, kemudian Jordan, yang terakhir di Palestina. Subhanallah, di Palestina niku bapak-bapak, ibu-ibu nopo Malaysia niki tidak merdeka kata ngoten niku luar biasa beratnya. Di Indonesia kita lahir dalam kondisi kita sudah merdeka. Mau ibadah seperti apapun kita bebas. Mau sholat berapa waktu, mau sholat berapa rakaat pun kita bisa. Maka sekali-kali kita harus membandingkan negeri kita ini dengan negeri orang lain agar muncul rasa syukur dalam diri kita. Negeri kita ini dalam Al-Quran disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang kemudian oleh para sesepuh kita dijawakan negeri yang kemahrifah. Kulo boten paham karena kulo boten Jawa. Kemahrifah lo Cinawi, negeri yang sangat subur. Saking suburnya, seandainya ada pohon ditancapkan pasti tumbuh tanpa harus digali. Dan orang-orang luar negeri, orang-orang Arab, orang-orang Yaman, orang-orang Mesir, Indonesia itu disebut qit'atum minal jannah, potongan dari surga. Saking indahnya negeri kita. Keindahan negeri ini, kemerdekaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, satu saja permintaan Allah sebagaimana diabadikan dalam kisah penduduk Sabah. Dalam Al-Quran itu ada surat namanya surat Sabah, di mana surat Sabah niku, negeri Sabah niku dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Ratu Balkis. Setelah diteliti ternyata Sabah niku ada di Yaman. Kemarin saat kulo ke Yaman, ingin sekali datang ke negeri Sabah, tapi boten angsal karena sedang konflik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Jannatani ayyamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر خليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. Negeri Sabah itu adalah negeri yang sama seperti Indonesia. Kemahrifah Loginawi digambarkan bahwa kanan kirinya sungai, kanan kirinya bendungan, itu tumbuh pepohonan-pepohonan pertanian yang luar biasa suburnya. Allah jauh ngeten, kulu min rizki rabbikum, silahkan kalian nikmati hasil dari negeri ini. Silahkan kalian nikmati apa yang ada di negeri ini, apa yang tidak ada di Indonesia. Hampir semua buah-buahan ada di Indonesia, mulai dari cipluan sampai lu bapak-bapak, ternyata cipluan niku, keres niku ternyata jadi obat pak. Di luar negeri mahal. Mulai dari cipluan, cuwet sampai yang paling mahal itu ada di Indonesia. Batu bara ada, tambang emas ada, yang sekarang jadi tarik tambang yang jadi viral TikTok niku. Kenapa ada lomba tarik tambang daripada ditarik oleh orang luar negeri, tak tarik sendiri tambangnya nih. Hadirin yang sangat kula muliakan, silahkan nikmati seluruh hasil negeri kita ini, kata Allah. Kulu min rizki rabbikum, sadari kalau itu adalah rezekinya Allah. Yang kedua, washkurulah. Allah hanya meminta kita setelah menikmati kemerdekaan itu bersyukur. Washkurulah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi yang terjadi pada negeri Sabah mudah-mudahan menjadi pelajaran berharga bagi negeri ini.
fa'a'radu, mereka berpaling dari Allah. Fa'a'radu, mereka menengok dari Allah. Karena menengok, tidak mau mensyukuri nikmat itu, fa'arsalna alaihim sailal arid, Allah memberikan ujian besar dalam bentuk banjir bandang. Jadi di Sabak niku wonten bendungan yang disebut Sailal Arid, berarti teknologinya sudah bagus. Dari bendungan itu mengaliri sawah-sawah. Begitu mereka tidak bersyukur, jebol bendungan itu, hancur semua lahan pertanian, kemudian tumbuhlah pepohonan yang tidak ada gunanya kecuali hanya mengeluarkan duri. Kenapa? Karena mereka tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan, karena mereka tidak mensyukuri nikmat tanah air. Subhanallah, na'udzubillah. Jangan sampai negeri Indonesia yang disebut Kemahrifah Allah Jinawi ini kemudian menjadi negeri yang oleh Allah dibalik menjadi negeri yang sangat tidak berguna. Hadirin yang sangat Allah muliakan, mencintai negara, mencintai negeri ini Korea Victor. Tanyakan kepada orang-orang yang ada di luar negeri, yang kaya-kaya yang di luar negeri itu pasti mereka akan kangen ke kampung halaman. Wong kula mawon Pak, ditambah beras ini kurang apa, semuanya ada. Tapi ke Madura itu ngangen nih Pak. Ya Allah, kapan ke Madura ya? Jadi semua manusia yang waras, semua manusia itu pasti dia kangen di mana dia dilahirkan, sehingga kemudian disebut tumpah darah. Disitulah darah pertama kali ibu kita melahirkan. Lah negeri seperti itu pasti ngangeni. Celakalah kalau ada orang yang tidak kangen dengan negerinya, berarti ada yang konslet nih Bapak-bapak. Hadirin yang sangat kula muliakan, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Mekah, diusir dari Mekah, begitu beliau sampai di perbatasan Mekah, beliau naik ke sebuah bukit, kemudian beliau mandang kepada Mekah yang ada Ka'bahnya itu dengan pandangan penuh haru, berlinangkan air mata. Kemudian beliau berkata, wahai Mekah, engkau adalah ahabbul bilad ilayya, negeri yang paling aku cintai, negeri yang paling saya senangi. Seandainya pendudukmu tidak mengusir saya, selama-lamanya saya tidak akan pernah keluar dari dirimu, wahai Mekah. Hijrahlah Rasulullah, diutus oleh Allah pergi ke Madinah, tanah air kedua bagi baginda Rasul. Begitu Rasulullah ada di Madinah, Rasulullah sangat mencintai Madinah. Saking cintanya kepada Madinah, Rasulullah berdoa, Allahumma habbib ilaina al-Madinata ka hubbina ila Makkah aw asyaddu. Ya Allah, tumbuhkan rasa cinta kami kepada kota Madinah sebagaimana cinta kami kepada Mekah, aw asyaddu, atau bahkan lebih kuat cinta kami kepada Madinah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau panjenengan yang sepuh-sepuh, kalau yakin sangat mencintai negeri kita. Tapi yang muda-muda harus ditanamkan mencintai negerinya. Saya kadang-kadang mau bertanya pada anak-anak itu, sampai lebih seneng ayam goreng, ayam lodo, apa Kentucky? Begitu saja sudah berbeda kadang-kadang loh. Lebih seneng kopi tubruk apa kopi Starbucks? Gua iya kadang-kadang bapak-bapak sudah nggak cinta lagi pada lebih seneng pecel apa hamburger. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati, mudah-mudahan Allahumma habbib ilaina Indonesia ka hubbina ila Makkah awil Madinah. Ya Allah, tanamkan dalam diri kami kecintaan terhadap Indonesia sebagaimana kecintaan kami kepada Mekah dan Madinah. Hadirin yang sangat kula muliakan, kemerdekaan itu
Gimana nih Pak kula boten? Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Terus dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia. Oh berarti bapak-bapak masih hafal berarti. Saya khawatir yang kecil-kecil malah gak hafal. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Hadirin yang sangat kula muliakan, kalau bukan karena rahmat Allah tentu kita tidak akan merdeka. Kalau bukan karena anugerah dari Allah tentu kita tidak akan merdeka. Bagaimana secara akal bambu runcing itu mampu lawan senjata Meriam Bellina itu, katanya Zainuddin Hamzah? Enggak mungkin kita menang. Tapi subhanallah, semangat yang disampaikan dari Jombang yang kemudian disebut dengan seruan jihad oleh Mbah Yai Hashim Asy'ari ketika Bung Tomo datang ke Teguireng untuk meminta fatwa jihad, keluarlah fatwa jihad dari orang Jombang, Hadratus Syekh Mbah Yai Haji Hashim Asy'ari, dengan dalih bahwa setiap penjajahan itu pasti kerjaannya merusak. Beliau memakai ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla kadzalika yaf'alun. Ini ayat yang dipakai oleh Hadratus Syekh sebagai dalil bahwa mengangkat senjata itu hukumnya fardu ain. Kenapa? Innal muluka, karena sesungguhnya muluk, imperialisme, penjajah-penjajah, idza dakhalu qaryatan, apabila sudah masuk menguasai sebuah negeri, maka pekerjaan penjajah itu hanya dua, bapak-bapak. Satu, afsaduha, akan berbuat kerusakan di mana-mana. Pasti itu pekerjaan penjajah. Yang kedua, waja'alu a'izzata ahliha azillah. Mereka para penjajah itu akan menjadikan a'izzata ahliha, orang-orang yang mulia di negeri yang dijajah itu, azillah, menjadi hina. Maka cerita berkembang ketika zaman penjajahan itu, perempuan-perempuan dijadikan budak nafsu bagi para penjajah, laki-lakinya dijadikan romusa dan lain sebagainya. Mereka yang asalnya mulia-mulia itu dihinakan, termasuk Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari itu sampai dipukuli tangannya sampai cacat. Itu namanya waja'alu a'izzata ahliha adillah. Makanya kemudian muncul seruan jihad, siapapun orangnya yang ada dalam radius masafatul qasri diperkenankan untuk mengqasar sholat. Kalau dipraktekkan di fikih sekitar 82 kilo, maka wajib dia memerangi penjajah. Maka datanglah ke Parakan yang kemudian kita kenal bambu runcing, Cirebon dan lain sebagainya. Kemudian diasmai oleh kiainya, dikasih jalin, dikasih bambu runcing, dikasih ikat pinggang. Gak ada rasa takut sama sekali, karena bagi mereka hanya dua pilihan, hidup mulia atau mati syahid. Ini sebenarnya ada dalilnya, ish kariman al-mut syahidan, hidup mulia tidak dijajah, al-mut syahidan, atau mati tapi syahid, sehingga tidak ada kenal rasa takut bagi para pahlawan, para penjual, karena di depannya mulia atau syahid. Untuk menyingkat hidup mulia atau mati syahid dipendekkan oleh Bung Tomo, hidup atau mati. Allahu Akbar. Dulu perangnya betul-betul Allahu Akbar.
Sekarang agak bingung, Allahu Akbar dipakai lempar-lemparan sama saudara. Sana Allahu Akbar, sana Allahu Akbar, tengah-tengahnya sami Allahu liman hamidah. Gak salam-salam lagi. Hadirin yang sangat kula muliakan, mari sareng-sareng mensyukuri nikmat kemerdekaan. Andai kita tidak merdeka, kita nggak bisa ngaji kata Smitten. Andai tidak merdeka, kita nggak bisa bertani. Andai tidak merdeka, nggak mungkin kita bisa umroh, bisa haji dan lain sebagainya. Hadirin yang sangat kula muliakan, malam niki mari bersama-sama kita melihat kemerdekaan dari versi lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi fid dharain. Amin. Qala Asy-Syaikh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari, berkata Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari, anta hurrun mimma anta anhu ayisun. Anta utawi kamu siro iku hurrun merdeka mimma dari perkara-perkara anta hale utawi siro anhu saking ma iku ayisun putus. Engkau merdeka, bebas dari segala sesuatu yang tidak engkau inginkan, dari segala sesuatu yang engkau tidak butuhkan, dari segala sesuatu yang engkau tidak kejar-kejar. Tapi kalau engkau sangat membutuhkan barang itu, mengejar-ngejar barang itu, maka engkau tidak lagi merdeka. Wa anta abdun, dan engkau menjadi budak, terjajah, tidak merdeka, lima terhadap segala sesuatu, anta utawi siro lahu marang ma iku tami'un tamah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau disederhanakan, berarti merdeka dari penjajah itu dua. Ada penjajah dalam bentuk umum yang menjajah dohir, yaitu Belanda, Jepang, Cina, dan lain sebagainya. Tapi ada penjajah batin yang kadang-kadang kita tidak sadari bahwa kita ini masih terjajah, belum merdeka. Dan ternyata penjajah batin itu lebih berat dibandingkan penjajah zahir. Dari mana kita tahu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Setelah perang Badar yang luar biasa dahsyatnya itu, kemenangan ada di tangan baginda Rasul bersama para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah bersabda begini, sahabat-sahabatku, alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan peperangan yang kecil. Di hadapan kita telah menunggu peperangan yang besar. Para sahabat berpikir, ya Rasul, masih adakah perang yang lebih dahsyat dibandingkan perang ini? Ada, kata baginda Rasul. Ngopo niku ya Rasul, di mana peperangan itu dan kapan terjadinya peperangan itu? Oh, peperangan itu habis ini langsung kita perang. Perang ngopo niku ya Rasul? Jihadun nafsi, berperang melawan hawa nafsu. Sederhananya, Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan ada orang yang merdeka karena mampu mengalahkan hawa nafsunya, tapi ada orang yang sekalipun kelihatan merdeka, sebenarnya dia terjajah oleh hawa nafsunya. Cirinya namun kalih dawuhipun Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang pertama hurrun, yang kedua abdun. Hurrun niku merdeka, abdun niku budak, terjajah.
saja. Yang satunya lagi ayisun, yang kedua omiun. Ayisun niku putus dari mengharapkan selain Allah. Ada enggak para rawuh tiang yang mulai pagi sampai ketemu pagi yang dipikir selain Allah? Engkau makan apa, engkau bajuan apa, terus apa terus, itu sebenarnya dia sedang dijajah oleh hawa nafsunya. Dan itu memang yang setiap hari didengungkan oleh yang namanya setan. Begitu anak Adam itu bangun, maka setan itu langsung berbisik, hei Kang, pagi ini kamu makan apa? Madza ta'kul? Hari ini kamu pakaiannya apa? Wa madza talbas? Bagaimana tempat tinggalmu? Terus-teruskan, ya apa sepeda motormu gak ganti kah? Ya apa mobilmu gak ganti kah? Ya apa rumahnya gak direparasi, gak direnovasi kah? Kata setan itu, wa aina taskun? Di mana kamu bertempat tinggal? Karena tiga ini disuarakan setiap hari, maka oleh para pebisnis, bisnis yang pasti laris itu tiga ini. Bisnis apa? Makanan. Makanya nek jenengan ke mall pasti ada nopo tempat makanan. Sekarang ini menjamur bapak-bapak, pinggir-pinggir jalan kopi itu, masya Allah. Karena ini adalah pasti bisnis yang tidak pernah sepi. Berapapun warung, kapanpun bukanya, gak pernah sepi, kecuali gak enak. Dengan berbagai menu, madza ta'kul. Yang kedua, wa madza talbas, fashion, pakaian. Maka industri pakaian itu sekarang luar biasa tumbuh berkembangnya. Belum selesai ibu-ibu model kudung, ada lagi model yang terbaru. Ini terus bapak-bapak. Yang ketiga, aina taskun, properti. Bisnis properti itu terus. Nah, memang itu adalah hebatnya Abah Yai Jamal itu mengatakan, kalau kamu makan jangan kamu niati sekedar menuruti hawa nafsu, tapi dengan makan saya bisa ibadah, dengan berpakaian saya bisa ibadah, dengan rumah yang bagus saya bisa menghormat tamu. Jadi hikam niku saya ini tengoten bapak-bapak, tidak terjebak hedonisme. Hadirin yang sangat kula muliakan, anta hurrun lima anta anhu ayisun wa anta abdun lima anta lahu tami'un. Renungan malam ini, sudahkah kita sebagai pribadi merdeka atau masih terjajah, atau sedang berperang melawan penjajah? Jawabannya ada di hati masing-masing. Kalau belum jelas, tanyakan kepada kipas angin yang bergoyang. Hadirin yang sangat kula muliakan, mari bersama-sama kita teruskan. Dulu Abah pernah cerita, insya Allah jenengan pasti imut. Ceritanya pun ngerti. Di Basrah pada saat zaman Khalifah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, marak sekali kiai-kiai ngaji. Hampir setiap ustuwanah itu cagak masjid, di situ ada majelis taklim, di sana ada majelis taklim, banyak sekali dai-dai, muballigh. Sebagaimana mungkin sekarang ini muballighnya luar biasa. Minta yang model apa? Yang serius ada, yang guyonan ada, yang tasawuf ada, yang pinter nyanyi juga ada, yang pinter ngamuk juga ada. Pokoknya tergantung selera panitianya. Panitia pengen yang seperti apa?
masing-masing, dan ada label harga masing-masing. Na'udzubillah waliyadzubillah. Lah pada zaman itu marak sekali para orang-orang yang memberikan pengajian. Akhirnya Sayyidina Ali ingin menertibkan pengajian itu dengan jalan sertifikasi dai. Oh, sertifikasi dai ini kok ada dalilnya. Sayangnya sertifikasi dai-nya menjadi dipolitisasi. Hadirin, akhirnya Sayyidina Ali datang ke Basrah. Kata Sayyidina Ali kepada Gubernur Basrah, tolong semua orang yang ngaji itu dikumpulkan. Besok saya akan lakukan fit and proper test. Besok akan saya lakukan tes wawancara semuanya. Yang lulus silahkan meneruskan ngaji, yang tidak lulus ngaji dulu, jangan memberikan pengajian. Ini sebenarnya saya loh Pak kalau ngeten ini. Jadi para mubalik itu dites. Ngetesnya mubalik itu gampang kok Pak, nggak usah ditanyakan pertanyaan, diundang kemudian nggak usah disanguni, nggak usah dikasih berkat, nggak usah dikasih makan, cukup matur nuwun diampun kapok. Sebulan diundang lagi, kalau datang betul-betul mubalik, kalau nggak datang ya mubalik juga Bapak. Orang dengan sangat kula muliakan monggo diterusaken. Berkumpullah para mubalik itu. Satu persatu ditanyakan oleh Sayyidina Ali yang ada di dalam tulisan niku. Ma fasaduddin wa ma salahuddin. Dalam bahasa nipun apa yang menjadikan agama ini rusak dan apa yang menjadikan agama ini tegak. Semua ditanya, Kang, apa yang menjadikan agama kita kokoh? Dijawab panjang lebar dengan dalil yang panjang lebar. Yang satunya ditanya, menurut kamu yang menjadikan agama kita rapuh itu apa? Ngeten. Jawaban Sayyidina Ali, ngaji dulu Kang, kurang suwe sampai ngaji nih. Terus ditanya, gilirannya pada seorang pemuda yang sangat tampan, di mana pemuda ini adalah dikenal dengan Hasan Al-Basri, Hasan orang Basra. Ketika ditanya, ini pemuda kok sudah berani ngaji? Ini Khalifah, Hasan, apa yang menjadikan agama kita kokoh dan apa yang menjadikan agama kita rapuh? Sayyidina Hasan Al-Basri menjawab, yang menjadikan agama niki kokoh adalah al-wara, sedangkan yang menjadikan agama ini roboh adalah at-tama. Jawabannya sederhana, jawabannya pendek, tapi kemudian Sayyidina Ali tersenyum sambil berkata, silahkan kamu teruskan ngaji karena kamu sudah lulus tes dari saya. Hadirin, inilah yang pas, yang sesuai dengan anta hurrun mimma anta anhu ayisun. Kita merdeka apabila kita sudah menjadi orang yang wirai, tapi kita terjajah apabila diri kita masih dalam kungkungan ketamaan. Para rawuh yang sangat kula muliakan, monggo setunggal-setunggal diawali dari tomak mawon. Tomak niku Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Jadi wonten Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, ada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, ada Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi niku pernah dawuh ngeten, sahibut tama la yashba'u abadan. Sahibut tama, orang yang toma itu la yashba'u abadan, dia selama-lamanya tidak akan pernah kenyang. La yashba'u abadan. Kemudian beliau mengatakan, bagaimana bisa kenyang? Coba kalian perhatikan, ana tara anna hurufaha kullaha mujawwafah.
Coba lihat kata Syaikhul Abbas Al-Mursi, lafaz toma itu 3 huruf, to, mim, ain, dan semuanya huruf itu bolong, bocor. Toknya nggih wonten bolongane, mimnya nggih wonten bolongane, terus ainnya juga wonten bolongane. Sehingga kata Syaikhul Abbas Al-Mursi, wa sahibut tama'i la yashba'u abada. Orang yang tamak itu tidak akan pernah merasa kenyang, tidak akan pernah merasa cukup, terus kurang. Kenapa bapak-bapak? Karena toma itu secara definisi adalah ta'alluqul qalbi bima fi aydil khalqi, terpautnya hati seseorang bima fi aydil khalqi, terhadap sesuatu yang ada di tangan orang lain. Itu namanya toma. Ya Allah, api ya. Jadi ini diteloi wapi, jami biro kurgani, mobilnya biro kurgani. Bahkan kadang-kadang toma itu juga lihat istrinya orang, lihat suaminya, toma. Jadi tidak mensyukuri miliknya sendiri. Kenapa? Hatinya itu gemantil terhadap milik orang lain. Itu ciri orang toma. Insya Allah panjenengan boten-boten ingkang toma. Amin. Allahumma amin. Itu yang pertama. Yang kedua, definisi toma itu wa tasyawwuquhu ila ghairir rabbi. Tasyawwuq itu rasa rindunya bukan pada Allah. Rasa rindunya adalah kepada selain Allah. Sehingga yang dipikirkan setiap hari, dia memikirkan jabatan yang kadang-kadang jabatannya itu miliknya orang. Wonten Pak, kejadian-kejadian wonten. Melihat jabatan orang, rebutan kursinya orang. Usah mikir-mikir rebutan kursi, bapak-bapak. Padahal di rumahnya kursinya banyak. Jadi kursi yang di rumah itu kurang enak, kurang empuk. Delok kursi ini wong lebih empuk, sehingga pingin menguasai kursinya orang. Ini namanya toma. Orang yang seperti itu sekalipun dia merdeka, sebenarnya dia adalah terjajah oleh nafsunya, oleh ketamakannya. Dalam syarahnya, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, at-tama'u min a'dhami afatin nufus wa bihi yatasha'abu syurur. Tama itu adalah apa nih bapak-bapak? A'dhami min a'dhami afatin nufus, paling beratnya penyakit-penyakit jiwa. Jadi penyakit jiwa terberat, terbesar itu adalah toma. Sebab kalau toma itu diikuti hasud, iri, dengki, sampai pada kemudian membunuh orang lain, itu gara-gara tama, gara-gara rakus. Kan pernah wonten cerita pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada 3 orang bersahabat sedang jalan-jalan gitu. Begitu dia berjalan-jalan, di tengah jalan ketemu dengan apa niku? Menemukan bongkahan batu emas. Nah, 3 orang niki sama-sama punya sifat rakus, punya sifat toma. Tidak ada sahabat sejati. Yang ada adalah ketamaan sejati. Dulu sahabat, dulu. Tapi kalau sudah tamak menguasai, sahabat bisa menjadi musuh, saudara bisa menjadi musuh. Ini gara-gara tamak. Akhirnya begitu menemukan bongkahan emas niku, yang paling tua berkata, alhamdulillah kita diparingi rezeki sebongkah emas, kita bagi menjadi 3. Selesai. Seandainya nggak tamak, selesai. Ada rizqun minallah, selesai. Tapi karena ada tamak yang tidak membuat dirinya kenyang, dia berpikir kalau ini dibagi 3, di tangannya orang itu loh bapak-bapak masih ingin dimiliki,
Akhirnya dua orang bermusyawarah, gimana kalau ini dibagi dua? Gimana dibagi dua sedangkan kita bertiga? Gampang, ayo akal kita pakai. Gimana caranya? Suruh adik kita itu beli pecel atau beli rawon. Begitu dia datang nanti saya ambil rawonnya, kamu kepruk kepalanya. Dek, kita lapar, belikan rawon. Nggih mas. Begitu pergi sang adik niku, dua kakak yang goblok ya adik kita. Dia nggak tahu tentang siasat kita. Awas lu dek, jangan sampai meleset pukulannya, dan sekali pukul mati. Oke, beres. Adiknya itu mentang-mentang aku paling kecil digawe kalah-kalahan. Enak emas sebongkah itu dibagi tiga, tak milih sendiri. Jadi sebenarnya hawa toma itu ngalir ke orang yang ditamai. Akhirnya bapak-bapak yang terjadi, si pembeli rawon niku kemudian dia berarti gimana ya caranya agar dua orang ini mampu sehingga itu menjadi milik saya. Gampang, racun sianida. Diberilah racun sianida yang sekarang sudah bebas itu. Nggih, sambil ngikuti sedikit bapak-bapak perkembangan. Diberilah racun sianida. Begitu datang lebes orang langsung dikepruk mati. Akhirnya dua orang itu ketawa-ketawa karena sudah merasa berhasil. Ayo Cak, segera dipotong menjadi dua. Sebentar deh, ngapain ke susu, saingan sudah tidak ada. Ayo makan dulu rawonnya. Begitu makan rawonnya, lecet mati sesoyo. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada malaikat Jibril, kok ngoten gitu? Itu gambaran pada zaman akhir. Seandainya seseorang itu diberi satu petak sawah, kata kanjeng Nabi, yang dipenuhi dengan emas, kira-kira pingin tidak ke petak sawah yang kedua? Jawab bapak-bapak, pingin gitu. Pingin juga. Kalau sudah dapat dua petak sawah penuh dengan emas, pingin tidak ke petak yang ketiga? Sampai kapan kepinginan kita selesai? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hanya kematian yang akan menghentikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya tamak rakus itu mudah. Katanya Ibnu Affan dari sadari kalau bukan milikmu, seperti apapun kamu berusaha tidak akan menjadi milikmu. Tapi kalau sudah ditakdir menjadi milikmu, tanpa usaha pun itu akan menjadi milikmu. Karena garis rezeki kita sudah ditulis oleh Allah. Ar-rizqu maqsumun wal hirsu mahrumun wal bukhlu madmumun. Niki kan tongkatnya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu punya tongkat, di tongkat itu tertulis al-hirsu mahrumun. Khirs, rakus itu mahrum, diharamkan. Wal al-hirsu mahrumun. Ar-rizqu maqsumun, rezeki itu sudah dibagi. Semua dapat bagian masing-masing. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Terus kalau sudah dapat rezeki sebenarnya cukup syukuri. Maka begitu kita mensyukuri rezeki kita akan merasa paling cukup, paling kaya. Sayangnya ada penyakit yang disebut dengan al-hirsu, rakus, tamak, maka disebut wal hirsu madmumun. Hirs, rakus itu dicela. Jadi bapak-bapak, jadi sebenarnya menghentikan kerakusan ini sulit kalau tidak diperangi. Kalau kali panjenengan kan sering wiridan pripun niku. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu
السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Ini wiridan kalau dibaca setelah setiap selesai sholat itu akan menghancurkan ketamaan-ketamaan. La mani'a lima a'taita, tidak ada yang mampu mencegah terhadap sesuatu yang akan engkau berikan kepada saya. Wala mu'ti'a lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi saya kalau engkau menghalangi pemberian itu. Jadi wiridan-wiridan Mbah kita itu sebenarnya luar biasa dampaknya, sehingga orang-orang dahulu itu kan umurnya panjang-panjang, jarang stroke, jarang darah tinggi, karena kok sederhana, qanaah. Bahasanya Mbah niku neriman bantu, neriman los gedol, pokoknya neriman berjalan. Nggak mungkin nggak dikasih. Yang digariskan oleh Allah pasti sampai, yang tidak digariskan oleh Allah tidak akan sampai. Orang yang sangat kalau muliakan, terakhir, seandainya tamak itu ditanya, man abuk, siapa bapakmu? Maka tamak itu pasti akan menjawab, abi asyakku ilallah. Siapa ayahmu wahai tamak? Ayahku adalah keraguan-raguanku terhadap Allah, ketidakyakinanku terhadap jaminan Allah. Itu namanya kemudian disebut dengan al-waham pada hikmah berikutnya. Orang yang sangat kalau muliakan, terus sebenarnya dalam hadis qudsi itu, kalau Allah sudah memberikan rezeki kepada kita atau kita mencari rezeki, dawuhipun Allah dalam hadis qudsinya, inna anzalal mala liiqamatis shalah wa ita'iz zakah. Sesungguhnya saya menurunkan rezeki untuk seseorang itu agar orang itu bisa mendirikan sholat dengan sempurna, masjidnya bagus, tempat wudhunya bagus, masjidnya AC, karpetnya gak bikin wahing, sehingga iktikaf tenang, saking tenangnya bablas. Masya Allah. Jadi langkung seneng pun di jenengan masjid mewah ber-AC, terus jedingnya tidak berlumut. Aduh, Masya Allah. Kadang-kadang masjidnya ada jidulnya memang, tapi begitu masuk ke jedingnya kepleset, gara-gara gak pernah. Jadi kaya niku boten napa-napa, rezeki banyak niku boten napa-napa. Ben salate tenang, ben iso letokno zakat, ben iso nulung orang lain. Niku tujuan Allah menurunkan rezeki, bukan untuk ditumpuk-tumpuk pribadi. Makanya kadang-kadang orang yang punya banyak rezeki yang disimpan itu, dia akan menjadi beban kelak ketika sowan kepada Allah. Pun bapak-bapak membuat sarang-sarang ningali warok niku boten kula jelasaken secara lebar. Jenengan sampun gadah buku At-Thariqatu Ilallah, dereng pustaka Muhibbin tolong disiapkan. Niki tulisanipun Mbah Yai Jamal. Jenengan waos napa iku warok? Masa Pak kalau waosaken jenengan saged ngaos kiambak tuntas Pak, tuntas.
Niki promosi iklan lewat di halaman 3 sampai halaman keberapa nih? Sampai halaman ke 13. Berarti 10 halaman Abah nulis tentang wara. Bahkan beliau menulis tentang tingkatan-tingkatan wara. Ada yang disebut wara'ul adli wa tarku kullu ma yuhaddimuhu fatwal fuqaha kariba wal muamalati al-fasidah. Wara'nya orang-orang adil, wara'nya orang-orang soleh. Ini kalau dibaca lumayan bapak-bapak. Tumbas mawon gitu, tumbas. Niki warisannya Abah. Niki warisan Abah. Jadi kawan-kawan pustaka tolong disiapkan at-thariqatu ilallah, insyaallah laris nonton niki. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, terakhir ada seorang tokoh ingkang teng mriki boten wonten critanipun. Kula namung menceritakan yang tidak ada. Dia punya bisnis minyak. Bisnisnya itu dibantu oleh para karyawan. Dan minyaknya niku black-blackan. Paham? Black-blackan ya Pak? Black-blackan. Ada 100 black minyak yang siap dijual ke tengah masyarakat. Kemudian salah seorang karyawannya berkata, wahai tuanku, salah satu di antara minyak itu tadi ada yang dimasuki tikus sampai menjadi bangkai. Tuannya kemudian bertanya, black yang mana, drum yang mana? Laniku kulo supe. Coba bayangkan kalau itu terjadi dalam bisnis kita, kira-kira halal semua. Halal semua. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Saking wirainya orang ini, dia berkata, buang semua 100 black itu. Wonten pebisnis kata selatan. Ini bangkrut kata jenengan. Karena ukuran seperti inilah gampangannya wirai. Subhanallah. Sulit ya Pak. Mohon maaf, kadang-kadang orang berpikir bahwa wirai itu hanya urusan makan. Ketika mau dikasih makanan, ini syubhat apa haram, ini halal apa haram, kemudian dijawab haram. Apa maksudnya haram? Setengah halal, setengah haram, sehingga menjadi haram. Mohon maaf para rawuh, yang disebut wirai itu bukan hanya meninggalkan syubhat makanan. Ada orang dia tidak mau makanan dari orang tersebut, khawatir makanannya kecampur riba, tapi dia purun pinjam sepeda motornya, purun pinjam mobilnya. Lantas, apa bedanya antara sepeda motor dengan makanan yang sama-sama milik orang itu? Jadi kehati-hatian itu luar biasa. Dan subhanallah, Mbah Yai Jamal itu menurut orang wirai-wirainya orang. Kulo tidak lama hidup dengan beliau. Istri kulo, kakak kulo Yai Idris, kakak kulo ning Umi, kakak kulo ning Ifa, adik kulo ning Zuhro, itu paham betul betapa abah dan ibu Hur itu adalah orang yang sangat wirai, orang yang sangat hati-hati. Anak-anaknya juga dipeseni ngeten. Bukan perlu kalau jelaskan setunggal-setunggal, sebab jenengan bisa mirngakan langsung dari pengajian apa. Saking wirainya
boten heran apabila perjuangan beliau berhasil, apabila putra putrinya beliau berhasil karena wirainya Mbah Yai Jamal. Romo Yai Salahuddin mursyid kita, sebagaimana yang kita dengar ceritanya dari Abah Romo Yai Jamal, ketika Romo Yai Salahuddin berada di Pondok Al-Amanah ingkang lajengipun Mu'al Limat niku, kamarnya saat ini tasik wonten kamar beliau kula perbaiki tapi tidak dirubah niku kamarnya yang Romo Yai Salahuddin. Itu biasa beliau nyuruh kawan-kawan yatim Al-Fatah untuk tumbas nasi kan ngoten niku. Tukokno begitu datang boten didahar ngoten nggih. Belikan lagi, belikan enggak maaf sampean. Terus tiba-tiba ada yang disuruh beli didahar oleh Romo Yai Salahuddin. Begitu Abah meliti kenapa yang sebelum-sebelumnya boten didahar, kemudian yang terakhir ini kok didahar, diteliti oleh Mbah Yai Jamal, ditangketi santri yang disuruh beli. Kamu tadi ketika diutus Romo Yai Salahuddin punya wudu enggak? Boten. Kamu boten, kamu boten, kamu boten. Yang terakhir ditanya, kamu punya wudu enggak? Nggih. Lah yang membeli dengan punya wudu itu yang didahar. Aduh, bapak-bapak, ngatung niku nggih namung sakit bercerita, tapi monggo sareng-sareng niru sedikit tentang wirai. Jangan kayak wirainya kalau pernah pireng Habib Jindan niku cerita tentang wirainya orang Badui. Ada seorang yang nyolong kambing, begitu nyolong kambing disembelih, dibilangi, dari mana kambing itu? Saya nyolong. Untuk apa? Untuk saya sate, untuk saya kulit. Haram kok, gak boleh. Besok saya ikut-ikutan, aku pinjam dapurnya sampean aja. Pinjam dapurnya sampean. Pinjam gandani sampean. Dikekno kalau Bapak dipinjami dapur, dipinjami kompor, dipinjami kandang, dikasih bumbu juga, dimasak. Begitu selesai dimasak, dimakan, ikut takkan. Wah, haram kok. Haram kok ikutmu. Mikir Pak, iki yang haram kan kambingnya, kuahnya masa ikut haram? Wong airnya ambil dari pet saya, terus dimasak pakai kompor saya, wajannya juga wajan saya, bumbunya juga bumbu saya. Yang tidak boleh kan kambingnya, berarti kuahnya boleh katanya. Kang, kok wapi men, kok enak men, ketuan kan jaluk kan. Oh, dari tadi katanya, kak aku gak jaluk daging, jaluk kuah itu. Disukani Pak kuahnya. Begitu disukani kuahnya, dituang ada daging yang ikut. Aku gak mau dagingnya, minta kuahnya kok dikasih dagingnya. Saya tak kok daging ini kamu cemplungkan apa ikut sendiri? Ikut sendiri tadi. Oh ini ikut sendiri gak apa-apa, itu halal. Masya Allah. Kalau rahim kang sadar kalau muliakan, kalau tutup cerita pensyarahnya kitab Al-Hikam itu yang biasa diceritakan Mbah Yai Jamal itu. Ada seorang perempuan menangis ketika dia bertanya, suatu saat dia bekerja dengan jalan apa itu Pak? Lampu dari jalan raya. Dia bertanya, bagaimana hukumnya memakai bekerja tapi lampunya bukan lampu pribadi tapi lampu jalan raya. Yang ditanyakan itu langsung nangis. Ya Allah, kok ono wong takok koyo ngene. Itulah keluarga yang wirai. Ada seorang sultan yang ketika dia didatangi namanya Umar bin Abdul Aziz. Begitu tamunya datang, dia bertanya, urusannya urusan negara apa urusan
Pribadi kan betul nggih, Pak? Ini urusan negara apa urusan pribadi? Urusan pribadi. Oh, urusan pribadi, tikernya saya gulung, lampunya saya matikan. Kenapa? Karena tiker ini fasilitas negara, lampu ini fasilitas negara, dan sama sekali permasalahan yang akan kita bicarakan bukan urusan negara. Niki wirai wonten mobil plat merah kadang-kadang ke tempat rekreasi, urusan negara, Pak, urusan dalam negeri maksudnya. Ya Allah, mugi-mugi sesarengan kali hidayah pun Allah Subhanahu wa Ta'ala pun boten usah ningali orang lain kados napa mawon, yang penting ibda binafsik, didahului dari diri kita sendiri. Mugi-mugi sesarengan pun merdeka, amin. Merdeka, ayo Pak, merdeka. Betul tak merdeka? Insya Allah merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولجميع من ذكر أسماءهم في المقدمة نفسه خصوصا إلى مرب روحنا وجسدنا أبا رمك حجي محمد جمال بن أحمد وأمنا حجة حلية بنتك عبد الفتاح وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإلى سلور البحلوان الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبورهم نعما لهم ولا نقاما عليهم. اللهم اجعل ما قرأناه سترا لهم من النار وفداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار. اللهم حبب إلينا إندونيسيا. اللهم حبب إلينا إندونيسيا. اللهم حبب إلينا إندونيسيا كحبنا إلى مكة ومدينة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب فانفعنا ببركتهم وبالحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. Yun akunipun kalapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.